Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya. So guys, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Samsung Galaxy Young Y atau Young Y. Ya, jadi guys, untuk di handphone ini adalah salah satu handphone yang memang di request sama kalian semua. Selain handphone ini sebenarnya masih banyak handphone lain kayak Nokia E72 dan Nokia 1208. Tapi selain itu saya belum sempat mereview karena memang belum ada sempat waktu lagi buat nge-review tuh handphone. Jadi pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Samsung Galaxy Young Y atau Young Y. Ataupun ya saya bilang Samsung Galaxy Young aja lah guys ya, lebih singkat aja. Nah, jadi guys, untuk di Samsung ini adalah salah satu Samsung yang saya tahu ini diluncurkan sama Samsungnya sendiri sekitar tahun 2011 dengan memiliki harga sekitar sejutaan aja zaman dulu. Bahkan zaman dulu itu pernah ada iklan di mana ada ngiklanin gitu kalau misalnya kita beli apa gitu dapat handphone kayak gini. Tapi saya lupa ya beli apa dan apa gitu. Iklan XL kalau nggak salah deh, handphone kayak gini deh. Dan ya, untuk handphone ini adalah salah satu handphone yang memang untuk teknologinya ini masih pakai kartu CDMA ya. Dan terutama zaman dulu ya, kalau misalkan tahu Asia lah ya, zaman dulu ya, Asia, Flexi, terus ada juga tim apa bukan tim Star ya, apa sih? Ada Star-starnya gitu loh. Terus ada lagi Smartfren ya. Nah, zaman dulu itu kan. Nah, untuk HP ini sebuah handphone yang memang sebenarnya ini masih pakai teknologi berbasis CDMA ya. Dan untuk handphone ini ya memang keunikannya sih sebenarnya nggak ada sih. Cuman bisa download aplikasi doang. Udah gitu kameranya juga masih VGA. Dan juga untuk HP ini dia juga sistemnya ini udah agak-agak lemot guys ya. Jadi kalau misalnya saya running ke aplikasi gitu kadang-kadang dia suka lemot, kadang-kadang suka nge-crash malah. Dan ya, so pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Samsung Galaxy Young tahun 2011 guys ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita review. Ini adalah Samsung Galaxy Young Y. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini kita akan coba langsung review aja dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian bodinya sini, ini bagian bodinya sih ini asli semua ya, bawaan dari Samsungnya. Karena ini memang saya belinya ini tahun 2011 asli. Dan masih segel. Ini saya sama sekali belum pernah buka handphonenya, belum pernah kena servis sama sekali pun. Dan untuk di bagian depannya sendiri ini seperti inilah tampilannya guys ya. Jadi untuk tampilan depannya seperti ini. Ini tadinya harusnya ada tempered glass gitu, tapi tempered glassnya udah pecah. Jadi akhirnya saya buka. Dan ya, untuk di bagian atasnya sini, jadi untuk di bagian atasnya sini tuh dia ada biasa ya, di sini ada speaker. Ini speaker untuk telepon ataupun earphone di sini ya. Dan untuk bagian sampingnya sini ada sensor, belum ada kamera depan ya untuk HP ini. Dan untuk bagian bawah sini juga dia ada logonya Samsung. Di sini juga dia ada layar. Untuk layarnya ini masih pakai LCD biasa dan bagian depannya ini ya biasa ya, plastik biasa. Kacanya sih lumayan tebal, tapi nggak terlalu tebal-tebal banget. Ya tebal sih, tapi nggak terlalu tebal-tebal banget lah. Standar-standar gitu lah guys ya, standar-standar HP-HP zaman-zaman dulu lah ya. Soalnya ini handphone memang kalau saya lihat-lihat ini memang ngikutin kayak iPhone guys ya, kayak iPhone 3GS mungkin ya. Nah, untuk di bagian bawahnya di sini juga dia ada tombol, ada 3 tombol. Jadi untuk tombol pertama ini tombol buat option. Untuk bagian tengahnya sini ini tombol buat home, dan sampingnya sini ada tombol buat back ya, atau buat back screen. Yang untuk di bagian bawahnya sini juga dia ada tempat congkelan buat tutupannya, karena ini memang masih pakai baterai batu baterai ya, bukan baterai tanam. Dan untuk di bagian atasnya sini ini juga ada lubang kecil, ini mikrofon guys ya di sini ya. Di sini mungkin kameranya mungkin nggak kelihatan, tapi di sini yang pasti di sini ada lubang ini buat mikrofon ya. Ya, ini untuk bagian sampingnya di sini juga dia ada apa namanya? Ada pencatan ya, di sini ada buat apa namanya nih? Tombol power. Sebentar. Oke guys, jadi kita lanjut guys ya. Tadi sorry ada bunyi jam guys ya. Jadi saya sempat pause dulu tadi sebentar. Oke. Ya, jadi guys untuk di bagian sampingnya sih di sini nggak ada apa-apa sih. Cuman ada tombol power doang di atas sini, dan untuk bagian atasnya sini di sini itu dia ada tempat chargeran, dan di sini juga sebenarnya ada tutupannya ya, tapi karena tutupannya memang udah nggak ada. Jadi ya udahlah, ini memang tinggal si chargerannya doang. Untuk di lubangnya dia ini untuk chargerannya sudah pakai OTG ya, OTG biasa. Dan untuk bagian sampingnya sini juga dia ada lubang untuk headphone jack. Headphone jacknya udah pakai yang zaman sekarang punya. Dan untuk bagian sampingnya sini, di sini cuma ada tombol volume, dan bagian belakang sini di sini tuh cuma ada kamera. Kameranya masih VGA ya, 2 megapiksel kalau nggak salah. Dan
Bagian apa namanya? Bagian sampingnya sini juga ada apa namanya? Loudspeaker ya di sini ya, dan bagian bawahnya sini juga dia ada logo Samsungnya. Bagian tutupannya sih menurut saya ini tutupannya agak kasar-kasar dikit ya. Kayak gini lah ya kira-kira ya. Dan untuk di bagian tutupannya ini memang tebal banget. Ini bahannya dari plastik dan bagian depannya juga dari plastik. Ini juga dia bahannya dari plastik ya, nggak ada yang dari besi. Makanya kalau misalkan lihat di bagian bawah sini, ini pas jatuh itu dia catnya akan lupas ya. Oke, di sini kita akan coba cek dulu baterainya. Saya akan coba buka. Ini cara bukanya dicongkel ya. Bukannya ditarik apa gimana, bukan digeser apa gimana. Oke, di sini akan coba saya buka. Oke, ini tutupannya masih kerasa banget keras guysnya guys ya. Jadi ya ini kalau handphone zaman dulu itu kalau udah jarang dibuka, udah pasti tutupannya tuh keras banget ya. Dan ya tutupannya sih ini lumayan tebal sih, tapi dibilang tebal juga juga sih, ini agak tipis ya guys ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga handphone jadul guys ya. Ini handphone memang handphone murah guys. Speknya spek murah ya. Handphone kayak gini zaman dulu itu kalau di zaman-zaman tahun 2011 itu udah kayak Poco sih kalau menurut saya guys ya. Mungkin Poco atau enggak ya Xiaomi ya. Sekelas-kelas kayak gitulah. Dan ya untuk di bagian dalamnya sendiri ya seperti inilah tampilannya guys ya. Jadi untuk di bagian dalamnya di sini itu ada tempat buat slot SD card yang bisa nampung sampai 32 MB, dan untuk bagian MB lagi GB ya, sorry ya. Dan ya untuk di bagian tangannya sini, di sini ada tempat baterainya, dan untuk baterainya ini saya belum sama sekali nggak pernah ganti ya. Jadi untuk baterainya ini masih bawaan dari HP-nya. Jadi untuk baterai ini ya gendut-gendut lah guys ya nih ya. Untuk di bagian bawahnya juga dia ada tertulis tanggalnya di sini ya. Jadi bisa kalian perhatikan untuk tanggalnya ini, dia ini bulan 2 tahun 2012 bulan 1 tanggal 3. Ya kayak gitu nggak sih? Saya nggak kurang paham guys ya. Apa bulan 3 tanggal 1 gitu. Soalnya saya biasanya sih ngeliat kayak tanggal 3 bulan 1 2012 ya. Kalau ini dia kebalik gitu ya. Mungkin ada yang tahu, mungkin coba bisa komen di bawah guys ya. Ini mungkin gambarnya mungkin agak apa namanya agak buram dikit, nggak apa-apa lah ya, nggak ngaruh. Dan ya untuk di bagian dalamnya seperti ini ya tampilannya ya. Untuk di bagian dalamnya di sini itu dia ada tempat kartu SIM cardnya, dan kartu SIM cardnya ini saya masih pakai Asia. Bisa kita lihat untuk kartu SIM cardnya ini Asia guys. Ini Asia masih yang jadul punya guys ya. Ini yang murah-murah tapi sinyalnya kayak tai guys ya. Nggak sama sekali nggak ada di sini. Dan ya untuk bagian dalamnya sih ini cuman ada segel doang ya, bagian segelnya doang, dan nggak ada apa-apa lagi. Sekarang langsung aja kita masukin baterainya. Ini baterainya coba kita tes dulu guys ya. Ini kalau saya pegang-pegang saya raba-raba sih kayaknya gendut guys ini ya, udah hamil. Coba kita tes dulu di meja ya. Nah ini cara ngetesnya diputer guys. Oh kan muter kan ya. Nah ini kalau misalnya kita balik, nah muter juga guys. Berarti ini untuk baterainya ini dia ini udah gendut guys ya. Ini cara ngecek baterai gendut apa enggak itu biasanya dari diputer guys ya caranya ya. Saya juga dapat cara ini dari orang. Jadi caranya tuh diputar. Kalau misalnya baterainya memang mudah muter ya udah berarti itu memang baterainya tuh udah gendut guys. Ini juga dari sini sebenarnya udah kelihatan sih baterainya kayak agak yang ada yang aneh gitu. Dari sini juga udah kelihatan banget. Jadi langsung aja kita tutup aja untuk HP-nya, dan di sini kita akan langsung coba hidupkan HP-nya guys. Kalau Apple tuh kan biasanya di sini ya tombolnya ya. Kalau HP ini di sini guys sudah. Zaman dulu Apple tuh kan di sini ya. Tapi 3GS dulu di sini, Deng. Saya lupa guys ya. Kalau yang di sini tuh kayaknya iPhone berapa ya? iPhone 5S ya apa 4S ya? Saya lupa guys. Soalnya saya bukan fansnya Apple ya, bukan fans iPhone. Jadi nggak pernah pakai, udah jarang pakai iPhone ya, nggak pernah malah, udah nggak pernah. Di sini saya tunggu nih ada tulisannya Samsung Galaxy Y SCH i509 guys tipenya ya. Lebih lengkapnya SCH i509. Kita tunggu bootingnya. Yap, ya untuk di bagian bootingnya seperti itu lah tampilannya guys ya. Jadi untuk di bagian bootingnya ini logo Samsung biasa ya. Ini yang versi tahun 2011 ya bootingnya. Dan ini kita tunggu. Dan disinilah tampilan bagian awalnya guys. Ini bagian lock screen ya. Dan di sini dia tuh masih ada terdetek ya Asia tuh guys ya. Ini kalau nggak salah HP ini dulu pernah bisa dijadikan GSM ya sementara waktu. Saya waktu itu pernah di mana ya?
settingan ya, pokoknya ada kalau nggak salah di setting ya. Tapi saya coba itu udah lama guys, 2013 apa 2012 gitu. Bisa sih dijadiin ke GSM dapat sinyal, bahkan sinyalnya banyak banget. Cuman ya belakangan ini saya kurang tahu masih bisa apa enggak. Mungkin aja udah nggak bisa kali guys ya. Soalnya saya terakhir kali kan nyoba 2013 ya, pas lagi CDMA masih ada. 2014 kan CDMA kan udah karena udah memang udah bangkrut, jadi ya saya udah nggak bisa nyoba lagi. Ya, ini beli tahun 2011 bangkrut 2014. Rugi banget sih sebenarnya sih. Bahkan saya pun sampai terheran-heran gitu. Ini handphone belum rusak tapi udah keblokir aja. Tapi ya udahlah. Sering terjadi di kota-kota besar guys ya. Oke lah ya, di sini kita akan coba lihat dulu ya. Jadi untuk di bagian tampilan lock screen-nya sih seperti gini aja, nggak ada yang aneh. Oh iya, gue lupa ini nggak ada fingerprint-nya. Nggak bisa pakai fingerprint guys. Dan ya, di sini untuk bagian tampilan awalnya seperti inilah tampilannya guys ya. Ini wallpapernya sengaja saya gelapin karena memang saya nggak suka ada warna-warna kayak gitu. Warna aslinya sih ada yang warna kayak gini ya. Dulu saya pas pertama kali beli itu wallpapernya kayak gini. Nah ini ada warna biru, warna kuning, warna merah segala macam. Tapi saya memang nggak suka warna-warna karena ya terlalu lebay aja sih. Bukan terlalu lebay ya, kayak norak lah gitu lah. Jadi saya pengennya tuh handphone tuh udah hitam aja, udah nggak usah ada warna-warna guys. Jadi ya di sini untuk di bagian tampilan menu awalnya seperti inilah tampilannya guys. Untuk di bagian awalnya di sini cuma ada tampilan jam doang, dan jamnya ini benar ya. Jamnya ini berdasarkan internet ya, karena memang di sini untuk internetnya udah kehubung sama internet rumah saya di sini. Karena memang saya kan pakai wifi ya. Dan untuk di bagian sampingnya sini juga dia ada hari ya di sini, tanggalnya benar ya, 2007 ya. Cuman tahunnya benar nggak sih? Bener ya. Kalau ya untuk di bagian bawahnya di sini juga dia ada tulisannya Google. Ini masih Google yang jadul punya ya. BTW untuk HP ini dia OS-nya kalau nggak salah Gigabyte. Jadi ya masih zaman dulu banget guys ya. Saya lupa ini OS apa ini. Coba kita cari dulu guys. Kita ke settingan dulu. Di sini saya akan coba cari ke About Phone. Di sini ada status. Baterai status no charging, my phone number nggak ada, min, SN ya. Zaman dulu nih kalau handphone yang CDMA gitu biasanya dia pakainya mate ya, bukannya apa namanya, bukan IMEI. Jadi kalau misalkan semua ada yang beli handphone dan di bagian belakangnya itu tulisan mate, ya berarti itu dia bukan apa namanya, bukan GSM ya, melainkan dia masih CDMA. Jadi harus hati-hati lagi, lebih hati-hati lagi lah beli handphone. Jangan sampai handphone CDMA dibeli gitu. Tapi ya terserah sih kalau saya sih. Kalau saya mah handphone CDMA udah nggak mau beli lagi guys. Buat apaan gitu. Udah nggak bisa buat telepon ya. Dan yang tadi bagian bawah sini sih cuman ada network mobile type, dan di sini unknown. Ini ya, ini ada uptime-nya juga di sini ya. Dan di sini juga legal information. Modelnya SCH509, Android versinya 2.3.6. 2.3.6 itu Gigabyte ya. Coba saya cari dulu guys. Ya di sini kita akan coba cari ya. Android 2.3.6. Nah ya benar ya. Ya ini untuk Androidnya masih Gigabyte guys ya. Jadi untuk HP ini dia itu masih Gigabyte ya. Wah, ini handphone Gigabyte lumayan sih buat main Car Street mungkin guys ya. Mungkin bisa sih. Ya, nge-lag doang dikit guys ya, nggak ngaruh guys ya. Sama sekali nggak ngaruh kok. Paling cuma nge-crash doang, baterai meledak. Handphone ya paling ya over apa namanya? Over panas lah ya intinya ya. Dan ya, untuk dia buat phone-nya sih kayak gitu aja kira-kira. Dan tadi udah saya sebutkan kalau handphone ini tuh dia OS-nya tuh masih pakai sistem Gigabyte. Dan ya, untuk di sini saya akan coba tes dulu. Kita pengetesan dulu ya ke telepon. Di sini saya akan coba tes. Ya, untuk di LCD test di sini kita coba ke merah, dan kalau misalnya kalian lihat di merahnya sini, dia ini untuk LCD-nya itu udah ada bagian-bagian yang memang udah pernah kena ini guys ya, kena air guys ya. Ini dulu kayaknya pernah kena air nih. Nah, soalnya ada yang terang sebelah tuh guys ya tuh. Ini yang terang sebelah. Ada garis-garis juga ya kalau misalnya kita perhatiin secara seksama ya di sini ya. Nih, ini kalau misalnya kita lihat di sini ada garis-garis gitu ya. Nah, bisa diperhatikan. Ini mungkin saya coba balik ke merah. Oh, bukan, biru. Nah, ini ya. Tuh, bisa kelihatan banget ya di sini ya.
Nah, di sini tuh dia LCD-nya itu ada yang garis-garis gitu di sini tuh. Yang ini nih. Ya, ini tuh kayak semacam garis-garis gitu, tapi saya kurang tahu ya tuh bekas apaan. Dan terlebih lagi ini handphone saya belum pernah buka-buka sama sekali ya. Di sini ada receiver white. Ini ringtone-nya kalau nggak salah ringtone Samsung guys ya. Ini ringtone Samsung namanya Ave Maria kayaknya ya kalau nggak salah. Dan ini untuk pengetesannya dia ini pengetesan di bagian speaker atas ya. Jadi bukan speaker belakang sini. Makanya suaranya kadang-kadang kecil banget. Soalnya ya ini kan buat telepon ngapain gede-gede gitu kan. Mau kuping lu buta gitu. Di sini di bagian sampingnya sini juga ada vibration. Ini vibrationnya ya blank aja kayak gini. Vibrationnya sih lumayan kencang ya. Bahkan saking kencangnya dulu saya pernah buat handphone ini sebagai prank ya. Jadi dimana pas ada orang gitu saya deketin kepalanya seret gitu. Weh, rambut lu kepotong tuh. Ya akhirnya ya udah muka gue bonyok. Ya intinya untuk di vibrationnya nih memang lumayan kencang sih. Dan saya rasa untuk vibrationnya juga sampai handphonenya aja sampai bisa gerak sendiri guys ya. Oke lah ya, untuk di bagian sampingnya sini juga dia ada dimming di sini. Ini dimming ini buat ngetes kecerahan layar ya, apakah layarnya ini normal atau enggak. Biasanya kan kalau layar itu kan kerusakannya kan di WS-nya kan dia kayak di brightness-nya ya. Jadi brightness-nya itu biasanya suka nggak ada yang nggak mau ngecil sendiri. Kayak ada nggak mau ngecil kah gitu loh, nggak mau redup. Soalnya saya pernah kejadian ya di Samsung SCHB299 ya, Samsung Bronze 2 itu kalau nggak salah. Itu dia layarnya itu sama sekali nggak mau itu ya. Jadi dia terang terus gitu. Maka dari itu ya saya pasangin Pasangin tuh? Kaca film ya, kaca film yang 100% gitu. Biar gelap sekalian ya. Oke lah ya, dan untuk di bagian dimmingnya udah saya tes kalau handphone ini masih aman. Di mega kamera, di sini kamera cuman belakangnya doang ya, kamera depannya nggak bisa dites. Ini oke, untuk kamera belakangnya seperti ini ya tampilannya. Coba kita tes, kita foto dulu. Di sini ada kalian semua guys ya. Ini saya akan coba foto. Oke, kita akan coba foto guys ya. Oke, cekrik. Ini hasilnya di save ke galeri guys ya. Saya kurang tahu nih. Oke lah ya, nanti kalau misalnya memang nggak ke save di nggak ke save di galeri, nanti mungkin kita akan coba tes foto lagi guys ya. Oke lah ya. Untuk di mega kameranya sih menurut saya sih masih aman ya. Dan untuk videonya BTW ini masih 3GP ya. Masih 3GP, belum MP4. Untuk di sensornya kita tes, untuk di sensornya masih aman ya. Jadi ini ada penunjuk kayak kompasnya gitu. Masih aman ya. Ini untuk image testnya. Image testnya sama guys ya. Kayak yang di sebelah saya nih tuh. Tapi kok gambarnya kebalik-balik begini ya? Malah kayak miring-miring begini guys ya. Oke guys ya, kita lanjut guys ya. Tadi sore ada bunyi jam biasa lah guys ya. Di sini tuh jamnya pada bacot semua. Terutama kalau jam 12 itu kamar saya ya tahu sendiri lah ya, kayak perang dunia ketiga guys ya. Jadi ya dari itu kita lanjut aja. Di sini tuh kita sensornya sudah saya tes semua dan di sini ada touch screen. Ya seperti kalian yang tahu ya, touch screen ini memang nggak terlalu respon banget karena memang ya namanya juga handphone jadul guys ya. Ini untuk di touchscreen-nya kita coba tes dan ini touchscreen-nya semua masih aman sih. Ini kita bentuk kayak gini juga masih bisa. Nah ya. Itu ada sedikit nge-lag ya. Ini bunyi jam lagi Ya oke guys, jadi untuk di bagian touchscreen-nya sudah saya tes kalau bahwa untuk HP ini tuh masih bisa ya untuk di touchscreen-nya. Ya untuk di sleep mode ini kita nggak usah tes lah ya. Sleep mode mah ya paling ya cuman mati doang guys ya handphone guys ya. Dan di sini untuk speakernya, untuk speakernya mesti kita tutup dulu guys supaya nggak berisik guys ya. Nah, speakernya sih masih aman sih, speakernya masih kencang ya. Dan ini pakai ringtone saya guys ya nih ya, ringtone di setting nih. Ya ini untuk subkey-nya. Di subkey-nya masih fungsi semua ya. Yang ini merah, ini biru, ini tombol tengah ini kalau misalnya dipencet tuh dia akan mati. Oke lah guys ya, untuk di bagian subkey-nya sih semua masih aman sih tuh. Ini hijau, ini putih, ini hijau. Ini masih bisa fungsi semua guys ya. Jadi ini cuman buat pengetesan doang ya buat saya sih, dan ya menurut saya sih masih aman semua sih. Jadi saya rasa untuk pengaturannya sih seperti gitu aja saya rasa.
Semua masih aman. Nah, ini kalau misalnya kita pencet bintang pagar 06 pagar, di sini dia ada munculnya MED ya, bukan IME guys ya, tapi MEID. Oke guys ya, jadi untuk di bagian ringtone-nya kita akan coba tes apakah dia bisa kecil atau enggak. Dari ringtone yang terakhir saya pakai guys ya, dari awal beli nih saya nih, Crayon Rock ini, gila. Dulu saya alarm pakai ini, terus ringtone pakai ini, terus ada apa lagi sih dulu sih? Semua ringtone dulu saya pakai ini guys ya, sampai saya pun ingat ini ringtone ini. Nah, speakernya sih lumayan kencang guys ya. Nah, bahkan nggak saya gerakin pun bisa berubah sendiri guys ya HP ini. Memang unik HP ini kadang-kadang. Oke lah ya, untuk di bagian font ringtone-nya seperti gitu sih. Ini coba kita tes ke Over the Horizon ya. Oh, tahun 2011 guys ya, Over the Horizon ya. Ini udah bukan pakai Samsung Tone lagi guys ya. Jadi kan kalau zaman dulu kan masih nanonat. Nah, kalau ini dia udah Over the Horizon guys ya. Oke lah guys ya, jadi untuk di semuanya sih udah saya tes. Ini kalau handphone itu sebenarnya masih bisa. Bahkan saya sehari-hari ini memang handphone ini sebenarnya buat alarm guys ya. Cuman ya dari segi dari segi kualitasnya aja memang untuk HP ini tuh kayaknya kurang guys ya. Kalau saya bilang sih, soalnya tutupan ini memang terbilang sangat tipis. Udah gitu handphone ini juga sebenarnya kecil banget guys ya. Kalau saya bandingin sama handphone saya nih Redmi Note 9, ini aja udah kecil banget loh. Ini handphone ini gila. Udah ya nggak sekecil Nokia sih. Coba saya bandingin sama Nokia. Nokia ya setara sih guys ya, nggak terlalu gimana-gimana banget. Ini handphone sebenarnya sih nggak terlalu tipis-tipis banget. Tapi menurut saya untuk HP ini kayaknya masih ada kekurangan dikit guys ya. Kecil sih nggak terlalu juga sih, masih enak digenggam, cuman memang ukuran layarnya aja sih memang nggak ngedukung guys ya. Jadi ya kayak gitulah kira-kira. Oke guys ya, dan di sini kita akan coba tes dulu ke kameranya guys. Di sini berhubung tadi saya mungkin nggak tahu ya apakah gambarnya tuh masuk ke kamera atau enggak. Low baterai, menarik, low baterai guys. Oke lah guys ya, ini hasil gambarnya kita tampilin aja setelah video ini mungkin nanti selesai guys ya. Karena memang kameranya tuh kayak tai guys ya. Oke guys ya, untuk di bagian menu-menunya sih semua udah saya tes semua. Ini juga masih ada YouTube, tapi dia YouTube-nya ini udah nggak bisa kebuka lagi guys ya. Nah, YouTube-nya masih yang zaman-zaman dulu guys. Ini siapa ya yang nggak ingat YouTube tahun 2011 guys ya. Masih kayak gini guys YouTube-nya. Sampai sekarang pun saya belum hapus ya. Tapi di sini ya aplikasi yang udah kehapus dulu itu ya kayak BBM chat ya. Udah gitu ada Yahoo Messenger dulu saya kehapus. Ada Facebook juga. Terus ada game-game. Kalau game sih dulu saya jarang guys ya. Paling cuman ada main POW ya. Dulu ada Candy Crush. Terus ada Hayday ya zaman-zaman dulu. Hayday pun dulu saya pernah ngetes di HP ini pun juga udah ngelek-ngelek. Makanya dulu mama saya nggak lama itu beli Apple iPad 3 ya. Yang kekunci pola langsung jadi gantungan kunci guys ya. Dan ya saya rasa sih segitu aja sih buat di reviewnya. Di sini di Samsung Apps-nya juga sama sekali nggak ada respon ya. Jadi ya memang networknya sih udah nggak ngedukung lagi. Coba kita buka Google, apakah masih bisa search apa enggak ya? Coba kita search. Ini gila keypadnya kecil banget guys. Keypadnya gede banget ya, gila. Samsung malah setting. Samsung Galaxy. Oke, coba kita tes. Masih bisa guys. Masih bisa tuh guys ya. Gila. The Samsung Galaxy Young is a low-end smartphone by Samsung Electronics which released in March. Kok 2013 ya? Galaxy Young Y ya. Saya kurang Y-nya guys ya. Y. Nah, di sini saya akan coba search. Ini Google-nya masih yang ini Google-nya udah zaman sekarang sih. Tulisannya udah beda banget ya. Nah, nih, kan 2011 guys ya. Coba kita buka ya, apakah masih bisa atau enggak. Data connectivity problem, a secure connection could not be
Ya, oke lah ya. Ini web page not available ya. Ini sama aja kayak Nokia guys ya. Oke lah ya, ini ada Wikipedia-nya juga. Ini diluncurin sama Samsungnya sendiri Agustus 2011 guys ya. Ini saya masih umur berapa ya? 2008, 2009, 2010, 2011. Ya sekitar 4 tahun lah guys ya saya waktu itu. Ya untuk di bagian connectionnya ini masih 3G ya yang pasti. Soalnya memang zaman-zaman dulu kan masih zaman-zamannya BlackBerry ya. BlackBerry tahu sendiri lah ya, jaringannya mah 3G guys ya, BlackBerry mah. Oke ya guys ya, jadi untuk di bagian semuanya sih udah saya tes semua. Oh iya, memori guys. Waktu itu pernah ada nanya juga ya, Bang, memori tuh handphone itu memang berapaan Bang? Nih, di sini kita coba akan tes ya. Ini status. Saya lupa guys ya, kalau handphone ini tuh cara ngecek ininya di mana ya? Cara ngecek ininya. Network, ini sinyal strange, ini roaming, ini network semua ya. Ini mah network semua, nggak ada apa-apa lagi. Coba kita tes ke yang lain. Soalnya waktu itu pernah ada yang minta ya, Bang. Coba dong kalau misalnya nanti buat video lain waktu, nanti kasih tahu gitu. Itu handphone itu memori apa namanya memori internalnya tuh berapa. Nah di sini ini phone storage ya. Nah ini SD card. Oh internal phone-nya guys ya. Kita lihat. Internal phone-nya di sini cuman 138 MB doang guys ya. Jadi ya boro-boro ya mau download Extreme guys ya. Download app aja saya juga yakin bakal mati selamanya sih HP-HP kayak gini guys ya. Jadi ya saya rasa sih buat review dari saya sih mungkin sampai segini aja ya untuk review dari saya. Walaupun memang reviewnya kayak gitu-gitu aja, tapi saya rasa mungkin review di pada video kali ini mungkin aja ya ada yang menghibur. Kalau misalkan semua dengan suka dengan video ini bisa di like. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike. Kalau misalnya ada yang mau dipertanyain apa segala macam bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun menyinggung di video kali ini. Seperti tadi mungkin Apple ya, mungkin ada pengguna Apple yang nggak suka dengan video ini ya. Mohon maaf guys ya, mohon maaf banget. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah, hatur nuhun sadayana. Ya, ini adalah hasil video dari Samsung Galaxy Young-nya ya. Jadi seperti ini saya video di indoor. Jadi saya video nggak di outdoor karena memang speknya sih sama aja sih, kalau di outdoor ya bagus-bagus juga. Dan ini saya akan coba video di indoor ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini buat saya sih brightness-nya agak gelap dikit, tapi nggak apa-apa. Ini saya atur ke setengah ya, 5 ya. Untuk brightness-nya kan brightness-nya kan bisa dirubah ya. Dan ini hasil videonya seperti ini ya. Nggak jauh beda sama iPhone 3GS ya. Nah, bisa dilihat. Ini kalau saya zoom bisa ya. Dia zoomnya ini dari tombol volume. Ya paling besar segini lah ya. Nah, kayak gini guys kira-kira ya guys ya. Buat videonya sih ini lumayan jelas sih ya. Tapi memang nggak dibilang jelas, nggak terlalu jelas banget. Tapi ya seenggaknya udah bisa ngerekam video guys. Kalau buat orang-orang yang kolektor handphone gini mah sebenarnya sih nggak mentingin kameranya guys ya. Mentingin mah ya handphonenya sih. Nah tapi kira-kira ya kayak gini lah untuk kamera belakangnya ya. Ini nggak ada kamera depan ya BTW ya.